Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar materi tentang peluang dengan pokok bahasan ruang sampel dan titik sampel pada dadu dan koin. Mungkin istilah ini masih asing ya. Mungkin di SD ada yang perlu diajarin atau di MI-nya ada yang perlu diajarin. Nah, sekarang kita akan belajar bersama materi tentang peluang. Nah, jadi peluang itu adalah nilai kemungkinan atau bisa juga disebut dengan kemungkinan dari suatu kejadian. Setiap kejadian pasti ada peluangnya. Misal, hari ini hujan akan turun atau tidak. Berarti itu kan ada kemungkinan. Peluangnya itu bisa iya, bisa tidak. Nah, itu adalah yang namanya peluang, kemungkinan. Tuh. Oke. Di peluang terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu ruang sampel atau biasa disingkat dengan NS. S-nya harusnya kapital, berarti N dalam kurung S. S-nya kapital lagi nih ya. Oke. N itu banyaknya. S itu ruang sampel. NS berarti banyaknya ruang sampel. Oke. Ruang sampel itu apa? Ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Berarti semuanya itu ada berapa kejadian yang mungkin terjadi. Misal hari ini hujan atau tidak, berarti ruang sampelnya adalah ya dan tidak. Ada dua kemungkinan itu. Ruang sampelnya berarti dua. Terus ada lagi titik sampel. Nah, titik sampel itu siapanya ruang sampel? Jadi titik sampel adalah masing-masing kejadian dalam ruang sampel. Atau titik sampel itu sifatnya adalah individual atau bisa disebut juga dengan setiap hasil tunggal yang mungkin ya dari ruang sampel itu. Nah, yang terakhir itu ada istilah namanya adalah kejadian. Kejadian itu peristiwa berarti ya. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang terdiri dari satu atau lebih titik sampel. Minimal satu, berarti kejadian itu minimal satu. Nah, bingung ya masih dengan istilah-istilah ini ya. Coba kita praktekkan di soal di materinya. Yang pertama nih, ruang sampel dan titik sampel dadu. Kalian tahu dadu? Dadu biasanya kita mainkan di ular tangga, terus ada di monopoli, ada di apa lagi itu namanya ya, pokoknya dan sebagainya itulah ya. Bentuknya kubus, terus ada titik-titiknya. Tiap titik itu beda angkanya, banyak titiknya itu beda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 sampai 6 karena sisi kubus itu ada 6, tiap sisinya berbeda-beda nomornya. Nah, ini nih. Ya kan, beda-beda nih. Ada 1, ada 3, ada 6, ada 5, ada 2. Itu namanya dadu. Nah, satu dadu ini memiliki 6 buah sisi, sehingga dalam pelemparan satu buah dadu terdapat 6 buah kejadian yang mungkin. Terdapat 6 buah kejadian yang mungkin. Berarti kan ruang sampelnya itu adalah 6. Kenapa 6? Karena ruang sampel itu adalah semua kejadian yang mungkin. Semua disebutin di ruang sampel ya. Berarti itu 6 kejadian. 6 kejadian itu apa aja? Disebutkan dalam titik sampelnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu. Titik sampelnya itu anggota-anggotanya itu 1. Nih, individu kan sendiri, dia berdiri sendiri. Itu namanya titik sampel. Ini ada 6 tuh. 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah titik sampel jumlahnya banyak kejadian yang mungkin ini itu adalah ruang sampel ya. Nah, ini kalau 1 dadu. Kalau 100 dadu gimana? Kita pakai rumus ini. Ini ada rumusnya ini. Tadi kan 1 dadu nih ya. Coba kita masukin. N itu banyak dadu ya. Berarti kalau N sama dengan 1, berarti NS-nya adalah 6 pangkat 1. 6 pangkat 1 adalah 6. Benar ya? Ruang sampelnya ada 6. Kalau misal N sama dengan 2 atau dadunya itu ada 2. Coba NS-nya berarti 6 pangkat 2, yaitu 36 atau 6 kali 6. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti ruang sampelnya itu ada
6 pangkat 3 yaitu 36 kali 6 216. 6 itu ruang sampel, 36 itu ruang sampel, 216 itu ruang sampel. Yang membedakan apa? Nanti titik sampelnya itu pasti beda. Nih, yang 6 itu nih angka doang nih, 1 2 3 4 5 6. Karena cuma satu dadu. Satu dadu punya 6 sisi. Masing-masing sisi punya nomor yang berbeda. Oke. Yang dua dadu itu gimana? Yang dua dadu itu berarti dipasang-pasangin. Kan kalau satu dadu dengan dadu yang lainnya, tiap dadu kan mempunyai bentuk atau jumlah nomor yang sama ya. Yang dadu 1 pasti ada nomor satunya, yang dadu 2 pasti juga ada nomor satunya, sampai nomor 6 pun juga ada di dadu 1 dan dadu 2. Berarti nanti bentuknya itu seperti ini, tabelnya dipasang-pasangkan. Nih, ini untuk dua dadu ya. Ruang sampelnya itu ada 36 karena berdasarkan rumus yang ini tadi. Buktinya 36 itu gimana nih? Dadu pertama kita tuliskan angkanya 1 2 3 4 5 6. Yang dadu kedua juga angkanya sama dari 1 sampai 6. Titik sampelnya ini yang di dalam ini adalah titik sampel. 1 1 berarti pasangan dadu 1 bernomor 1 dan dadu 2 bernomor 1. Ini 2,1 berarti dadu 1 bernomor 2 dan dadu 2 bernomor 1. Nah ini coba 3,4 berarti dadu 1 bernomor 3 dan dadu 2 nomor 4. Itu titik sampelnya ini, semua titik sampelnya. Bener, ada 36. Di sini 6 ke bawah 6. 6 kali 6 adalah 36. Gitu. Yang 216 gimana? 216 biasanya tidak keluar. Biasanya yang keluar itu maksimal 2 dadu. Gitu. Kalaupun keluar, paling soalnya bukan menyebutkan titik sampelnya, paling menyebutkan peluangnya. Nah, nanti gampang dipelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, udah ya untuk yang dua dadu. Kita lanjut ke ruang sampel dan titik sampel pada koin. Pernah lihat koin ya? Kamu punya uang koin nih. Uang koin yang 500, yang 1000, yang 100, yang 200 itu pasti ada dua sisi. Sisi yang pertama menyebutkan itu gambar, adanya gambar. Misal uang 500 itu ada gambar bunga melatinya. Uang 1000 itu ada gambar angklungnya. Uang 200 itu ada gambar apa ya? 200 bunga apa gitu, nanti dicek sendiri. Uang 100 itu ada gambar burung kakak tuanya atau komodonya. Nah, di baliknya itu ada angkanya, angka 1000 atau angka tulisan 500 atau angka tulisan 200, angka tulisan 100, pasti ada dua sisi ya. Nah nih disebutkan di sini bahwa koin memiliki dua sisi, angka dan gambar. Gambar juga bisa gambar yang Garuda ya. Sehingga pada pelemparan satu koin terdapat dua kejadian yang mungkin terjadi, yaitu muncul angka atau gambar. Sehingga ruang sampel untuk satu koin adalah dua. Dua itu adalah angka dan juga gambar. Ingat, ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin. Satu koin dilempar bisa jadi muncul angka atau gambar. Jadi ruang sampelnya itu ada dua, yaitu angka dan gambar. Nah, titik sampelnya itu berarti titik sampel satu koin. Titik sampel itu adalah berarti A, G, angka dan gambar. Ada hanya dua ini untuk satu koin. Nah, sementara kalau banyak koin, kalau ada 2 koin gimana? Kalau ada 5 koin gimana? Kalau ada 3 koin gimana? Pakai rumus yang ini. Tadi si dadu juga udah punya rumusnya. Kalau dadu itu banyak ruang sampelnya adalah 6 pangkat n. Karena dadu itu punya 6 sisi. Lah, si koin ini banyak ruang sampelnya itu adalah 2 pangkat n. Kenapa 2? Karena si koin itu hanya punya 2 sisi, angka dan gambar. Jadi rumusnya adalah untuk mencari ruang sampel 2 pangkat n. N itu adalah jumlah koin yang ada. Misalnya kamu punya 2 koin, berarti NS-nya
dan 2 pangkat 2 yaitu 4. Kalau punya 3 koin berarti NS-nya adalah 2 pangkat 3 yaitu 8. Maksudnya gimana tuh maksudnya? Nah, dalam mencari atau menentukan ruang sampel koin, jumlahnya kan kita udah tahu nih 4. Kalau 2 koin itu ada 4 ruang sampel, kalau 3 koin itu ada 8 ruang sampel, kalau 4 koin itu ada 16 ruang sampel. Nah, tapi kita tidak bisa menyebutkan titik sampelnya gimana. Nah, caranya itu bisa menggunakan diagram pohon atau tabel. Misal di soal ini terdapat 3 buah koin. Kata kuncinya adalah 3 buah koin, berarti N sama dengan 3. Banyaknya koin itu sama dengan 3. Tentukan banyak kejadian atau titik sampel yang menunjukkan minimal 2 gambar. Oke, kita hiraukan dulu kalimat yang ini. Kita buktikan dulu bahwa ruang sampel dari 3 koin adalah berapa. Rumusnya tadi 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Tunjukkan bahwa ruang sampel dari 3 koin adalah 8. Pakai pohon, diagram pohon dulu. Coba diagram pohon dulu. Oke, caranya gimana? Nih, kalau 1 koin itu ada 2 kemungkinan, A sama G. Tapi kalau 2 koin itu ada 4 kemungkinan, tinggal ditambahin lagi di sini A, di sini G, di sini A, di sini G. A itu angka, G itu gambar. Oke, A itu angka, G itu gambar. Sekarang kalau 3 koin gimana? Berarti nanti ada 3 huruf saling berjejeran di titik sampelnya. Nih, tetap ya, huruf yang kita tulis pertama adalah A dan G, angka dan gambar. Kita buat diagram pohonnya. Yang A dikasih A dan G, dikasih A dan G. Kalau baru sampai sini, itu baru ada dua huruf yang berjejeran nih. Baru AA berarti angka-angka, baru AG berarti angka gambar. Belum tiga huruf berjejeran, belum 3 koin. Kalau kayak gini ceritanya baru 4 koin, baru 2 koin, yaitu 4 ruang sampel. Tua gapat. Yang diminta adalah 3 koin, berarti 8 ruang sampel. Kita tambahi lagi akarnya nih. Sini A lagi, sini G lagi, sini kasih lagi, sini A lagi, sini G lagi, sini A lagi, sini G lagi, sini A lagi, sini G lagi. Ini kalau sudah begini, coba kita sebutin satu-satu titik sampelnya. Yang pertama nih diurutin dari sini. A. Oke, ganti warna dulu coba. Warna cepat. Oke. A. Berarti ada 3 nih. A. Oke. Itu titik sampel yang pertama. Yang kedua nih, 1, 2, 3. Oke. G. Tulis di sini. G. Beda kan? Yang atas sama bawah. Oke. Kita tulis yang ketiga. A ini turun ke G sini, ketemu sama A yang ini. Berarti terbentuk A, titik sampel A. Lagi, yang A sini ke bawah, ke G, terus ke G yang ini. Berarti A, G. Oke. Coba yang bawah nih, G ke A, berarti tulisannya G A. Satu lagi G ke A ke G, berarti G A G. Sudah. Yang bawahnya nih, G ke G terus ke A, berarti G A. Yang paling bawah G ke G, berarti G. Apa iya ruang sampelnya ada 8? Coba dihitung. Tua gapat manam jupan. Beneran ya ada 8 ya. Jadi kalau diminta untuk menyebutkan titik sampel, itu kalian menyebutkan ini AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Itu adalah titik sampelnya. Kalau di soal ini titik sampel yang menunjukkan minimal 2 gambar. Berarti 2 gambar. Berarti minimal 2 gambar. Berarti yang G-nya ada 2, yang G-nya ada 1. Itu enggak dipilih. Yang minimal G-nya 2 itu ini, dan ini. Berarti nanti kalau ada soal kayak gini, sebutkan titik sampel yang menunjukkan 2 gambar, berarti kamu nyebutin jawabannya adalah AGG, GAG, GGA, dan GGG. Itu ya. Gitu ceritanya. Sekarang
Oh, mungkin kamu bakalan bertanya-tanya, kalau misalkan ini ada 4 koin, gimana Bu? Kalau ada 4 koin, kamu tinggal tambahin lagi sini. Ya, akarnya tambahin lagi sini. A, sini G, si G yang ini, terakhir ini juga ditambahin lagi akarnya sini. A, sini G, A yang terakhir ini tambahin lagi. Ini A, ini G, yang G terakhir ini tambahin lagi. Ini A, ini G. Pokoknya kalau 3 koin berarti ada 3 huruf yang berjajaran. Kalau 4 koin berarti ada 4 huruf yang disebutin berjajaran, yang urutan kayak gini, sesuai diagramnya yang pertama gini. Itu ya, insya Allah kamu bisa. Terus kalau pakai tabel bentuknya gimana? Kalau pakai tabel tuh gini, A, G, ya, terus alhamdulillah, ini A, ini G. Oke, ini koin 1, ini koin 2. Ini baru 2 koin, berarti muncul titik sampel ini AA, terus ini ada GA, ini ada AG, ini ada GG. Ya, ini baru 2 koin. Ini koin 1, ini koin 2. Oke. Nah, untuk membentuk ke koin 3-nya caranya gimana? Kita bikin tabel yang baru lagi. Ini tabel 3. Ini koin 3, ini koin gabungan 1 dan 2. Berarti titik sampel yang ini disebutin di sini. Ada AA, GA, AG dan GG. Nggak harus urut sih, nggak apa-apa, yang penting beda-beda. Ini A sama G lagi ya. Berarti gimana tulisannya? AA, A, terus AA, AAA gitu ya. AAA maksudnya. AAG, terus GAA, GAG, AGA, AGG, GGA, GGG. Nah, sama kan yang disebutin di sini dan di diagram pohon ini adalah sama. Jadi kalian mau mencarinya pakai yang ini atau yang itu sama-sama saja. Boleh pakai yang diagram pohon, diagram pohon, boleh pakai yang tabel gitu. Oke, yang soal seperti ini, gabungan antara dadu dan koin, kira-kira gimana nih? 2 buah koin, N sama dengan 2 koin ini ya, berarti harusnya ruang sampelnya sebuah dadu dilempar bersamaan. Sebuah dadu, sebuah berarti N sama dengan 1. Rumus ruang sampel dadu adalah 6 pangkat N, yaitu 6 pangkat 1. Berarti ruang sampel dadu nanti ada 6. Sebenarnya untuk menyebutkan ruang sampel dari 2 kejadian ini, kita tinggal mengalikan si ruang sampelnya si dadu berapa dan si ruang sampelnya si koin itu berapa. Berarti tinggal dadu kali koin. Sebenarnya dadunya itu ada 6, koinnya itu ada 4 ruang sampel. 4 kali 6 adalah 24. Berarti ruang sampel total nantinya adalah 24. Tapi kita suruh menyebutkan. Nah, PR-nya itu kita suruh menyebutkan. Caranya gimana? Oke. Caranya adalah kita tahu kita mau pakai diagram pohon boleh, mau pakai tabel juga boleh. Mau pakai diagram pohon mungkin agak jelimet sih, coba dulu ya. Nih, 2 buah koin, berarti kita ada kayak gini, ada A dan G ya. Ini titik sampelnya. Kalau 2 berarti sini A, sini G, sini A, sini G ya. Berarti nanti ada AA sama AG sama GA sama GG. Oke, ini ada 4 ya, betul ya. Ruang sampel si koin itu ada 4. Sekarang kita padukan dengan sebuah dadu. Berarti ada 6 ruang sampelnya. Nah, di setiap titik sampel pada koin ini kita beri akarnya 6. 2, 4, 6. Masing-masing akar angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti muncul titik sampel AA,1, AA,2, AA,3, AA,4, AA,5, AA,6. 6. Itu baru yang AA atau yang angka-angka. Maksudnya AA,1 itu apa? Berarti peluang
muncul peluang muncul kemungkinan yang muncul saat itu adalah dari koin itu angka-angka, dari si dadu itu adalah satu angka, satu titik satu ini. Nah, AA6 berarti dari si koin kemungkinan muncul angka-angka, dan dari si dadu muncul si 6 ini. Nah, si AG ini juga sama, nanti dikasih akar 6, masing-masing akar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang GA juga dikasih akar 6, masing-masing akar juga isinya angka 1 sampai 6. Si GG ini juga nanti diberi akar, masing-masing akar nanti isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti ini total ada 24 ruang sampel. Agak ribet ya kalau pakai yang diagram Pound gini. Coba kita pakai yang tabel. Pakai tabel. Oke. Pakai tabel kita sudah punya yang 4 ruang sampel koin ini ya. Kita manfaatkan yang sudah ada. Koin yang ke bawah aja deh, nggak apa-apa deh. Sini ada AA, ada AG, ada GA, ada GG. Oke. Sementara si dadu itu ada 6, berarti kita buat kotaknya itu ada 6 tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Tinggal kita isi si tabel ini, dalam tabel ini. Diisi pakai apa? Ya pasangan-pasangannya. AA ini koin, ini dadu. AA sama 1 berarti AA 1, AG sama 1 berarti AG 1, GA sama 1 berarti GA 1, GG sama 1 GG 1, AA sama 2 berarti AA 2, AG sama 2, dan seterusnya sampai sini. Paling terakhir adalah GG sama 6. Itu di sini ya. Bener nggak ada 24? Ternyata bener. Kesininya ada 6, sininya ada 4. Nah, itu yang penting kalian bisa menyebutkan titik-titik sampelnya dulu ya. Soalnya nanti di pertemuan selanjutnya itu bisa jadi kalian itu disuruh untuk mencari peluang muncul koin gambar dengan gambar, berarti gambar dengan gambar, dan mata dadu prima. Mata dadu prima tuh berarti 2, 3, 5. Gambar-gambar tuh yang bawah berarti GG2, GG3, dan GG5. Nanti kalian bisa jadi di soal itu menyebutkan kayak gitu ya. Oke. Silakan coba dipahami. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh tanyakan ke ibu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.